Seberapa sering nih Mbak Maya ngecek, kita ke situ ya, Iya. ngecek ke Sarinah ini? Saya sering karena kantornya di sini. Karena kantornya di sini, tapi juga kalau saya memang selalu site visit. Pokoknya saya biasa Kamis Jumat saya dedicate waktu untuk site visit, tidak hanya Sarinah. Bandara saya pasti rata-rata Soekarno-Hatta Kamis saya visit. Karena lagi sedang banyak sekali transformasi di Soekarno-Hatta ya. Terminal 3, Terminal 2, Terminal 1. Jadi kami sedang merebalancing flow penumpang sehingga flow-nya lebih seamless, selain juga physical transformation. Mungkin kalau banyak physical transformation kan kita bisa lihat secara fisik ya, secara estetik. Semoga bisa terlihat oleh masyarakat mulai membaik ya. Nah, Sarinah ini kan adalah etalase industri kreatif ya, Mbak? Iya, betul. Tadi mungkin bisa dijelaskan yang akan menjadi culture center itu persisnya seperti apa? Ya, jadi memang mungkin kalau Mbak Uni terakhir kesini versus sekarang, agak bedanya sekarang agak lebih lega ya. Kalau kemarin kan pack. Iya, pack ini. Nah, 3 hari ini aku kesini tiap hari loh. Oke. 17. Oh enggak, 19 kemarin saya ini kesini juga. Kesini juga ya. Jadi mungkin kelihatan perubahannya ya, less pack, dan kita juga touch-nya ini kan agak berbeda ya. Dan jadi turisnya juga makin banyak. Kita juga mau fokus juga di souvenir, making sure kalau semua turis itu datangnya ya memang ke Sarinah. Jadi memang Sarinah itu menjadi hub cultural center lah. Hai Sobat Milenial, ketemu di program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini spesial banget, kita masih suasana ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Dan ini saya sedang berada di Gedung Sarinah di Jalan Tamrin. Langsung begitu masuk ke Sarinah kok langsung melihat lukisan yang luar biasa. Jadi saya langsung WhatsApp nih ke Dirut Injourney Holding Aviasi dan Pariwisata. Sekarang tadinya kita nyebutnya BUMN ya, tapi sekarang semua under dan antara Indonesia, yang salah satunya membawahi PT Sarinah. Ayo kita ketemu dengan Mbak Maya Watono. Mbak, sini Mbak. Hai, apa kabar? Iya. Nah ini boleh diceritain, ini baru dipasang karena kemerdekaan. Kemerdekaan. Gimana ceritanya kok nemu ini? Iya, jadi ini sebenarnya kita ada di Taman Mini, which is salah satu aset Injourney juga. Dan unfortunately waktu itu di gudang. Nah, kita restorasi pas 17 Agustus kemarin, kemerdekaan 80 tahun kita bawa, karena ini 45 ini digambar sendiri oleh Pak Presiden Soeharto at the time, tahun 1981. Ini lukisan by Sri Hadi by Sri Hadi. Jadi by Sri Hadi waktu itu commission untuk Taman Mini anniversary ke-6 tahun 1981, dan saat itu untuk kemerdekaan juga. Jadi ada tanda tangan Pak Harto di sini saat inaugurasi, dan ini goresannya Pak Harto yang diselesaikan oleh Sri Hadi. Dan ini besar sekali, kita harus restorasi, kita bawa ke sini, kita tampilkan sini dalam rangka 17 Agustus. Jadi ini kayak nemu harta karun ya? Kayak nemu harta karun, kita di Injourney nemu harta karun terus. Saya dengar juga di kantor Injourney lantai 14 itu juga dipajang peralatan makan eksklusif dari era Bung Karno. Dari istana? Dari era Bung Karno. Ini juga saya mau display juga di museum maupun di Sarinah ya, bahwa ini memang peralatan makan Bung Karno waktu itu untuk kenegaraan, dipakai untuk kenegaraan. Presiden ya? Iya, dipakai presiden untuk kenegaraan, termasuk KTT di tahun waktu itu ada KTT yang tahun 60-an itu juga dipakai. Jadi saya mau cek lagi historinya, kami cek lalu poles lagi semua untuk kita display juga supaya bisa nanti kalian bisa lihat karena kita akan insert gambarnya ya, peralatan makan. Nah, sekarang aku mau sambil kita mungkin ke situ Mbak, pengen cerita semester Injourney kan masuk urutan ke-43 ya di Fortune, the biggest company Fortune Indonesia. Kebetulan kita satu grup Fortune Indonesia dengan IDN Times. Selamat ya. Terima kasih. Untuk BUMN peringkat ke-14 ya. Untuk BUMN 14. Nah, itu
itu adalah pencapaian 2024. Ya. Apa yang membuat bisa seperti itu? Jadi terobosan-terobosan perkembangan seperti itu. Mungkin Iya. kita biar bagus backgroundnya ini kali ya. Iya, cerita. boleh. Ini juga ondel-ondel yang di dress up oleh desainer Indonesia. Oh gitu. Ini Mel Ayar, kalau saya nggak salah ini jadi di dress up oleh desainer Indonesia. Oh, Jadi kita oke. waktu dalam rangka ulang tahun Jakarta, kita ada 8 ondel-ondel yang di dress up oleh berbagai desainer Oh, untuk oke. menampilkan karya-karya desainer lokal ya. Oke. Iya. Nah, sekarang gimana cerita Iya, jadi Injourney? ceritanya Mbak Uni memang kita 3 tahun terakhir waktu itu juga masih Pak Doni sebagai dirut ya, karena Injourney ini kan berdiri sebenarnya lebih muda dari member-membernya, dari anak-anak perusahaannya yang Angkasa Pura sudah 40 tahun, ITDC sudah 50 tahun. Jadi bagaimana kita melakukan fundamental business review dan juga memperbaiki finansial dari seluruh anak perusahaan. Dan tadinya perusahaan yang PT-PT-nya puluhan itu kita streamlining. Kita streamlining menjadi 6 pilar bisnis, 6 cluster. Satu itu bandara, Injourney Airports, Angkasa Pura Indonesia, kita merger AP1, AP2 menjadi Angkasa Pura Indonesia. Lalu kita streamline juga menjadi Injourney Aviation Service, itu seluruh anak perusahaan AP1, AP2 yang lama menjadi Injourney Aviation Service. Lalu kita ada Sarinah ini sebagai retail, ada Injourney Hospitality yang memanage hotel seluruh Indonesia termasuk di kawasan ekonomi khusus Sanur, ada ITDC, Mandalika, Labuan Bajo, Nusa Dua, ada Injourney Destination Management memanage Borobudur, Prambanan, Taman Mini, Ratu Boko dan lain sebagainya. Itu ada 6 pilar bisnis kami. Nah, memang 3 tahun terakhir ini fundamental business review dan penyehatan keuangan ini kami lakukan termasuk corporate actions. Nah, tahun lalu ini pertama kalinya bukunya untuk semua member biru nih, ya. biru Jadi, pertama kalinya. Tapi ini biru nih biru profit aja atau EBITDA juga? EBITDA dan EBITDA, profit, oke, ya, EBITDA dan oke. profit, EBITDA dan profit. Nah, yang memang kita harus make sure adalah bahwa ini adalah sustainable, tidak hanya one off, bahwa itu based on one off corporate action atau ini kita tidak mau ya. Ini kan memang dari Danantara, Pak Doni juga selalu mengungkapkan kita tidak boleh ada window dressing one off ini, tapi ini adalah sesuatu bisnis fundamental yang sustainable. Jadi nextnya kita akan melakukan transformasi secara bisnis model dan juga transformasi secara public service kita ke masyarakat, termasuk di bandara, di Sarinah ini. Sarinah ini kita akan mentransform menjadi cultural center. Culture Center. Iya, pusat cultural center. Jadi kan memang selain retail, pastinya endingnya kita tetap ingin retail tapi souvenir, lalu cultural center. Jadi ini kita sedang merezoning setiap lantai juga untuk Sarinah. Seberapa sering nih Mbak Maya ngecek? Nah, kita ke situ ya. Iya. Ngecek ke Sarinah ini. Saya sering karena kantornya di sini, karena kantornya di sini. Tapi juga kalau saya memang selalu site visit. Pokoknya saya biasa Kamis Jumat saya dedicate waktu untuk site visit. Tidak hanya Sarinah, bandara saya pasti rata-rata Soekarno-Hatta Kamis saya visit. Oke. Karena lagi sedang banyak sekali transformasi di Soekarno-Hatta ya. Terminal 3, Terminal 2, Terminal 1. Jadi kami sedang merebalancing flow penumpang sehingga flow-nya lebih seamless, selain juga physical transformation. Mungkin kalau banyak physical transformation kan kita bisa lihat secara fisik ya, secara estetik. Semoga bisa terlihat oleh masyarakat mulai membaik ya. Tapi sebenarnya itu tidak hanya secara fisik, secara kosmetik, tapi sebenarnya fundamental transformasi secara operation. Ini Mbak, Ya. ini yang kemarin Pesta Rakyat ya? Iya, betul. Kita di sini. Apa namanya? Jadi dari 6 pilar itu company. bagaimana kontribusinya kepada Injourney? Kontribusinya yang terbesar memang masih di airport dan Injourney Aviation Service. Anything to do with aviation itu memang kontribusinya terbesar karena penumpang Indonesia itu 1 tahun ada di 157 juta, ke tahun ini forecastnya sekitar 160 juta Mbak Uni untuk penumpang seluruh Indonesia. Jadi volumenya memang sangat besar di bandara. Kita mengelola 37 bandara di Indonesia, pastinya majornya di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Nah, kenapa makanya effort kita push untuk
karena Paretonya di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai kita push juga untuk transformasi di 2 bandara tersebut karena yang penumpangnya paling besar. Jadi Soekarno-Hatta tuh 55 juta penumpang 55 juta setahun. penumpang Iya. setahun. Kalau Ngurah Rai itu sekitar 24-25 juta dan mainly internasional kalau Ngurah Rai. Kalau di Soekarno-Hatta memang mainly domestic business travelers, tapi 55 juta. Nah, dengan adanya perubahan transformasi fisik di bandara ini, kita juga mengakomodir kapasitas, karena sebelumnya kapasitas Soekarno-Hatta itu hanya di 56 juta, jadi kita udah full capacity sebenarnya. Tapi dengan adanya rezoning ini kita menambah kapasitas menjadi 86 juta. Ada penambahan 30 juta dengan rebalancing penumpang. Jadi haji umroh kan kita pindahkan ke T2F. Ya, itu yang sudah diresmikan oleh Pak Presiden. Lalu low cost carrier Citylink ini nanti akan kami pindah ke T1C. Jadi low cost itu? Dalam 3-4 hari ke depan nih saya, ya 3-4 hari ke depan Citylink akan slowly pindah ke T1C. Jadi di T1 itu low cost carrier, terminal 2 itu haji umroh dan low cost carrier international. Lalu di T3 kita akan fokus di international karena kita ingin meningkatkan international connectivity dan juga full national flag carrier pastinya Garuda dan juga full service medium service carrier di terminal 3. Sehingga dengan itu kita tidak perlu membangun terminal 4 dan itu adalah efisiensi 14 triliun. Jadi awalnya yang harusnya tadinya memang ada rencana itu kita tidak ini, tapi kita merebalancing itu, jadi ada penghematan 14 triliun sebenarnya efisiensi. Orang tuh selalu membandingkan kenyamanan di bandara dengan yang paling dekat Changi, Singapura. Nah, ini saya lihat juga ini menjadi semacam cara untuk meningkatkan revenue buat bisnis e-journey. Betul, iya. Kenapa ada datanya itu? Betul, Mauni, ini memang PR besar kami ya untuk mentransformasi bandara ini memang luar biasa PR-nya. Di Singapura itu sebagai gambaran retail dan aero dan non-aero komposisinya itu sekitar 50-50. Bahkan kalau kita include jewel itu 60% dari retail, 40% aero. Kita masih terbalik. Nah, bagaimana kita bisa memang meningkatkan retail, jadi orang lebih nyaman di airport, lebih nyaman berbelanja, F&B, minum kopi gitu, jadi nggak buru-buru, sehingga bisa spending per pax-nya juga meningkat ya, dan itu akan menjadi pendapatan revenue juga untuk bandara dan pastinya dividen juga untuk negara maupun dan antara ya. Targetnya berapa itu? Kalau di Changi ada nggak datanya berapa dan kita sekarang di berapa? Di Changi kita tuh masih di sekitar $2-3. Nah, di Changi itu sudah $16 per pax ya? Per pax ya. Jadi memang kita masih room to grow-nya masih tinggi sekali, masih banyak sekali. Kalau kita menaikkan saja misalnya $1 per pax itu dengan 150 juta penumpang is $150 million sebenarnya, saham 2,5 triliun lah kurang lebih untuk langsung ke bottom line ya. Jadi itu memang salah satu aim kita juga pastinya untuk memberikan service yang lebih baik juga untuk masyarakat ya, public service, karena kita tuangkan juga uang tersebut untuk capex dan lain sebagainya. Nah, Sarinah ini kan adalah etalase industri kreatif ya, Mbak? Iya, betul. Tadi mungkin bisa dijelaskan yang akan menjadi culture center itu persisnya seperti apa? Ya, jadi memang mungkin kalau Mbak Uni terakhir kesini versus sekarang agak bedanya, sekarang agak lebih lega ya. Kalau kemarin kan iya pack ini. 3 hari ini aku kesini tiap hari loh. Oke. 17. Oh enggak, 19 kemarin saya ini kesini juga ya. Jadi mungkin kelihatan perubahannya ya, less pack, dan kita juga touch-nya ini kan agak berbeda ya. Dan jadi turisnya juga makin banyak. Kita juga mau fokus juga di souvenir, making sure kalau semua turis itu datangnya ya memang ke Sarinah. Jadi memang Sarinah itu menjadi hub cultural center. Lalu nanti kita zoning misalnya di lantai berikutnya ini kita akan jadi all ladies. Lalu lantai berikutnya all men, tapi ladiesnya pun kita nanti bisa kalau mau nyanggul bisa ke sini gitu, atau pakaian adat semua bisa ke sini gitu. Kalau 17-an nggak usah kemana-mana lagi, pakaian adat ke sini nyanggul semua langsung. Nanti ada salon, ada dandan, ada apa semua di satu tempat ya. Men store juga nanti juga ada barber, ada ini. Lalu nanti kita masuk ke souvenir, gift, lalu furniture. Jadi memang kita
usahakan zoning ya, rezoning. Nah, dulu waktu sebelum Sarinah jadi keren kayak gini, Sarinah itu tempatnya kita nyari barang-barang produk Indonesia berkualitas bagus tapi harganya terjangkau. Iya. Nah, belakangan sesudah direnovasi, kayaknya kebanyakan barang-barangnya tuh high end, mahal-mahal. Iya, Nah, iya. gimana untuk yang Iya. untuk pengunjung Sarinah yang merindukan Sarinah? Maksud, Nah ini kita mulai, ini kan sekarang kita mulai lagi Oh, balik yang ke, ini. balik lagi nggak ke semua, waktu itu memang konsepnya lantai bawah premium, lalu Oh, naik oke ya. less premium. Sekarang justru kita zoningnya based on needs gitu, jadi kayak ini kan lucu banget nih, lucu banget. Dan harganya juga kita terjangkau, tapi ini, dan kita bikin konsep-konsep kayak begini, jadi Iya, memang iya. jadul jadi gitu ini kan. kayak jadi kayak galeri ya. Kayak galeri. Jadi kayak Iya. jadi tempatnya belanja tapi nuansanya kayak lagi mengunjungi galeri Iya, seni gitu ya. iya, Displaynya. kayak retail experience-nya tuh lebih cultural lah, kayak galeri gitu, kayak Iya. galeri Iya. seni. Oke. Ada ini. Mbak, 2000 semester kedua semester pertama 2025 apa yang dilakukan selain yang tadi transformasi di bandara Iya. apa segala macam, apa terobosan yang dilakukan oleh Injurni? Iya, untuk semester 1 ini kita di bandara itu memang suatu major fokus ya, karena bandara kan biar bagaimanapun wajah bangsa. Jadi kita juga ingin wajah bangsa kita saat orang pertama masuk, tadi kita discuss bandara-bandara di negara lain kan. Yang ada direct Yang flight ada direct flight, juga, yang bagus iya, ya. yang bagus. Jadi bagaimana memang saat masuk ini wajah bangsanya bagus lah untuk dilihat, tapi juga mempertimbangkan kapasitas, operation, seamless experience. Nah selain itu dan waktu itu kan dengan terminal haji umroh ini yang diresmikan presiden itu menurut kami juga cukup breakthrough, karena yang itu kapasitas sampai 10 juta bisa di situ, yang tadinya mungkin kurang rapi ya penanganannya. Nah selain itu kita ada di launching juga kemarin dengan oleh Pak Presiden di kawasan ekonomi khusus Sanur. Ya, which is itu kan kawasan kesehatan pertama di Indonesia, ya. kesehatan pariwisata. Nah itu juga menurut kami cukup breakthrough, quantum leap dari sisi tidak hanya pariwisata tapi kesehatan. Dengan adanya kesehatan ini, saat ini sekitar 3 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Itu equivalent sekitar 97 triliun devisa outflow. Dengan adanya 97 triliun devisa outflow di 3 juta. Nah, dengan adanya Keksanur ini kita harapkan at least kita slowly kita curbing setengahnya aja lah. 45 triliun devisa outflow kita bisa curb, tapi juga inbound kita bisa bawa dari luar karena kita membawa center of excellence dari seluruh dunia. Nanti kan ada Korean aesthetic surgery datang itu. Jadi nggak perlu pergi ke Korea. Nggak perlu pergi ke Korea. Kalau Indonesia lagi seneng banget mukanya seneng banget ini. ke Korea. Hati-hati loh kalau terlalu berubah, nanti ternyata pas di face recognition ditolak. pas lewat face Ternyata recognition beda udah bukan ini. Jadi nanti 20 best Korean doctors akan datang di klinik praktek di Bali. Lalu stem cell juga kita sudah mulai dari Jerman, Ulcer Clinic sudah mulai, nanti second stage-nya dengan lab, lalu nanti juga fertility ada. Selama ini kan fertility banyak ke Penang. Nah ini kita membawa brand terbaik Malaysia masuk ke Indonesia. Praktek di KEK itu? Praktek di KEK. Jadi center of excellence-nya pun ini kita rapikan, jadi ada estetik yang surgery, ada fertility, ada stem cell, ada hair transplant, ada teeth juga, dental yang salah satu yang terbaik, lalu juga ada senior lansia, senior, termasuk terapinya dan lain sebagainya. Dan kita sedang membuat botanical garden terbesar di Indonesia di dalam Keksanur. Oh, jadi lebih besar dari Kebun Raya Bogor? Besarnya tidak lebih besar, tapi ini adalah ethnobotanical garden. Jadi semua herbal di Indonesia. Jadi akan menjadi herbal taman terbesar kayaknya di Asia, karena ini semua tanaman herbal akan kita tanam mengikuti kitab lontar Usada yang dari tahun 1001. Jadi itu adalah herbal Nusantara.
yang ada di daun lontar ini kita tanam semua nanti di Ethnobotanical Garden ini. Jadi Wow. Balinese Ethnobotanical Garden pertama. Dapat info baru tuh, menarik Iya, buat teman-teman. nanti aku undang ya. Lihat gardennya on progress, tapi udah mulai. Rencananya mulai kapan kelihatan. itu? Rencananya kita harusnya akhir tahun ini selesai. Jadi Korea akan masuk nih di Oktober November. Kita juga sedang bikin rooftop restoran di our hotel. Ini semua akhir tahun nanti kita undang buat lihat semua ini kalau udah. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi kan efisiensi anggaran yang terasa mulai awal tahun. Iya. Itu berdampak pada hospitality industry ya kan? Karena ternyata 50-60% dari revenue hotel-hotel kita selama ini baru ketahuan itu dari sektor pemerintah ya. Karena Injuni punya 40-an hotel juga. Dan juga pasti itu ke pariwisata juga ya. Itu gimana kemudian overcome that situation? That situation ya. Jadi di 40 hotel kita memang bread and butter Paretonya ini masih di beberapa bintang 5 yang kita miliki dan kita develop di Meru, di Sanur, Bali Beach di Sanur, lalu juga ada Meru Saka kita di Nusa Dua itu Paretonya dan memang itu bintang 4 bintang 5 ya. Memang yang terdampak ini banyak di daerah. Unfortunately di bintang 3, bintang 4 dan rantai ekonominya ini agak cukup panjang ya karena kan UMKM, souvenir semua yang saat kita berlibur ini kan habitnya belanja on the go itu yang memang cukup terdampak. Nah kita harus kalau dari kami pastinya kami menjaga itu semua hotel-hotel yang under di bawah Injourney karena kekuatan grup kami ya dari ini sehingga semua juga masih menggunakan hotel tersebut. BUMN company yang lain juga menggunakan hotel tersebut tapi memang dampaknya untuk economic impact yang untuk pariwisata rantai perekonomiannya cukup signifikan kalau saya lihat site visit itu memang di daerah ya terutama di luar Jawa yang lebih terdampak. Kalau di Bali dan di ini mungkin masih agak bisa lebih resilient tapi di luar Jawa ini. Nah kedepannya bagaimana memang kita harus kalau in my opinion ya memang kita harus lebih kreatif, memang tidak bisa juga mengandalkan sektor pemerintah. Betul, kita harus bisa juga cukup mandiri ya dan bagaimana ini adalah pastinya kita harus menggerakkan itu dari sektor pariwisata dan perhubungan. Wisatawan asing masuk itu kan membawa devisa masuk, membawa GDP contribution terhadap kita hitung 1 juta wisatawan internasional itu membawa GDP 40 triliun. Jadi memang impactnya luar sekarang biasa. Sekarang kita 13 ya? Kita sekarang di 13 juta wisatawan asing. Jadi memang wisatawan asing itu pasti spendingnya lebih besar. Sehingga kalau kita menggait wisatawan asing itu impactnya tadi 1 juta wisatawan asing aja penambahan itu 40 triliun. Jadi bisa 10 juta misalnya kita tambah itu 400 triliun. Jadi udah cukup signifikan sebenarnya untuk membawa GDP dan rantai ekonomi ini. Lalu juga pergerakan wisatawan domestik itu yang juga kita harus tingkatkan juga. Tapi menurut saya memang kalau wisatawan domestik ini kan konsepnya pemerataan ekonomi ya. Tapi memang uangnya ya dari sini. Tapi kalau wisatawan asing is a fresh money inbound kan. Nah, itu yang akan pasti mendongkrak ekonomi dan untuk hotel-hotel ini kita bisa lihat dari masing-masing destinasi kekuatannya apa lalu kita attract ya untuk wisatawan asing masuk dan juga pembukaan konektivitas di bandara. Terakhir. Jadi kalau saya ngelihat sebetulnya potensi tujuan wisata Indonesia itu cantik-cantik ya di semuanya lah di 38 provinsi ya dibandingkan dengan negara-negara lain sebetulnya yang jadi saingan ya. Tetapi misalnya ya minggu yang lalu karena saya pergi ke Danang ya, Cham Island sehari 3.500 orang datang dan mayoritas asing. Tapi ada 7 direct flight memang dari 7 negara langsung ke Danang yang kayak kota kabupaten lah. Nah, apakah menurut Mbak Maya itu penting sekali ada direct flight ke tempat-tempat tujuan wisata kita dari Singapura terutama ya karena hub internasional terdekat ya. Betul ya. Jadi memang mau nggak mau ya Mbak Uni karena kita adalah negara kepulauan 18.000 pulau, 17.000 pulau, 280 juta penduduk. Kalau kita tidak ada direct connectivity itu akan sangat menyulitkan. Jadi memang kita harus
sebenarnya ada dua konsep hub and spoke model, di mana pastinya bandara utama masih di Soekarno-Hatta dan Denpasar, dan kita memeratakan melalui dua bandara utama dengan hub and spoke model. Tapi kedua adalah harus ada beberapa direct flight ke destinasi-destinasi pariwisata, namun memang harus targeted. Jadi misalnya kayak tadi, kenapa kita ngobrol Singapura. Singapura as a proxy hub itu akan sangat strategis karena flight dari seluruh negara internasional itu ke Singapura. Sebenarnya ada dua proxy hub, UAE, Dubai, dan Singapura. Jadi kalau kita ada connecting dari Singapura maupun Dubai, itu akan sangat bermanfaat ke beberapa tujuan, ya? Betul. Jadi misalnya dari Singapura ke kalau misalnya Jogja dari Thailand itu akan mengambil seluruh market Asia. Iya. Jadi Thailand, Singapura, lalu misalnya karena ada Borobudur dan candi-candi itu ya, dekat dengan orang-orang di sana. Iya, Buddhis. Dengan nih Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, dan culture Jawa sendiri. Jadi bisa Thailand dan Singapura. Tapi memang kita harus targeted dari misalnya tadi saya bicara Kepulauan Riau, itu harus dari Bintan itu Singapura, ferry. Batam. Lalu misalnya kita pembukaan juga di Jawa Timur. Jawa Timur ini banyak sekali, Banyuwangi, banyak sekali aset-aset pariwisata yang kalau kita buka international flight-nya untuk masuk, itu akan sangat berdampak untuk pariwisata kita. Karena kan mau nggak mau harus ada flight yang direct ya ke tempat-tempat tersebut. Tapi memang bisa dipilih sebenarnya tempat-tempatnya, sehingga mungkin juga secara policy kita bisa membukanya juga cukup bertahap ya. Lalu juga kalau harus ada subsidi untuk mendatangkan some discount untuk mendatangkan airlines, itu juga kita bisa lakukan bertahap. Tapi itu very possible dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan plan-plan ini terlaksana semuanya. Itu tadi update perkembangan dari Injourney yang saya kepikiran kontak karena saya ngeliat Injourney masuk di deretan biggest companies di Fortune Indonesia kali ini ya. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya. Thank you ya, Mbak. Thank you, Moni. Thank you banget.